Ini adalah perbandingan data forward PE ratio dari S&P 500 large cap, mid cap, dan small cap. Teman-teman bisa lihat di grafik ini perbandingan valuasi antara large cap, mid cap, dan small cap. Large cap itu untuk saham-saham yang market cap-nya di atas 500 billion dolar seperti Apple, Microsoft, Google, hingga Nvidia. Mid cap memiliki market cap di sekitar 100 billion dolar. Contohnya saham-saham seperti Nike, McDonald's, hingga Starbucks. Dan small cap yang valuasinya di bawah 50 billion dolar. Saham-saham small cap atau biasanya disebut growth stocks adalah saham-saham yang banyak dimiliki ARK Invest seperti Teladoc, Zoom, Roku, hingga Spotify. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa valuasi large cap berada di teritori overvalued sejak .com bubble tahun 2000. Mid cap berada di teritori normal, dan yang menarik adalah valuasi dari small cap yang justru berada di teritori undervalued. Large cap berada di level 20-an, sedangkan rata-rata sejak 2000 ada di sekitar 15. Mid cap berada persis di level rata-rata sejak 2000. Small cap berada di level 15 atau berada di bawah level rata-rata sejak 2000. Sepanjang 2021, performa saham-saham small cap memang berbanding terbalik dengan saham-saham large cap, terutama big tech. Di saat S&P 500 dan Nasdaq terus naik karena didorong saham-saham big tech yang terus naik sepanjang tahun, saham-saham small cap justru dijual habis-habisan oleh para investor. Situasi semacam ini memang anomali karena biasanya saham-saham growth selalu mengikuti pergerakan indeks secara general. Data lain dari Bloomberg menunjukkan bahwa PE ratio dari 10 saham dengan market cap terbesar di US saat ini juga berada di level tertingginya sejak tech bubble di 2000 yang lalu. Teman-teman bisa lihat pergerakan indeks S&P 500 dan Nasdaq yang sepanjang tahun 2021 terus naik tanpa mengalami koreksi yang berarti. Banyak yang memprediksi bahwa 2022 adalah tahun bagi growth stocks atau small cap stocks karena sepanjang 2021 sudah terdiskon cukup banyak, turun rata-rata 30 hingga 60%. Masalahnya, apakah benar seperti itu? Karena jika saham-saham big cap mengalami crash, besar kemungkinan saham-saham small cap juga ikut turun lebih dalam. Di saat resiko inflasi tinggi, investor cenderung akan menempatkan uang di saham-saham yang risk profile-nya rendah, saham-saham yang memiliki cash flow yang bagus, atau menempatkan uang mereka di aset-aset yang lebih low risk seperti obligasi atau properti. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi 2022? Ada dua kemungkinan. Saham-saham big cap akan koreksi, tidak tahu kapan, tapi jika sampai terjadi, maka saham-saham small cap juga pasti akan semakin turun lebih dalam. Kemungkinan kedua, uang dari para investor akan mengalami rotasi dari saham-saham big cap yang sudah naik tinggi menuju ke saham-saham small cap yang sudah cukup terdiskon. Investor tidak mungkin hanya bertahan di big cap di mana pergerakannya cenderung lambat. Suatu waktu, investor pasti masuk lagi ke small cap yang pergerakannya bisa sangat masif seperti di 2020 yang lalu. Jadi, jika hal ini terjadi, large cap akan stagnan dan small cap akan rebound. Teman-teman bisa cek IWM atau ETF-nya saham-saham small cap, di mana secara teknikal lebih menarik daripada large cap seperti SPY dan QQQ yang sudah naik sangat tinggi. IWM terlihat masih mengalami masa sideways. Saya sendiri terus akan bertahan di small cap, tapi tetap menggunakan strategi dollar cost averaging dan selalu ready cash setidaknya 10 hingga 20% untuk berjaga-jaga jika terjadi crash lebih dalam. Teman-teman juga sebaiknya tidak all in pada saham-saham small cap. Selalu sediakan dana cadangan. Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi keputusan investasi teman-teman di tahun 2022 ini.